Pemirsa, rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang telah diumumkan Badan Pusat Statistik sebesar 5,12% mengejutkan banyak pihak. Angka ini tidak hanya melampaui capaian kuartal sebelumnya 4,87%, tetapi juga melewati proyeksi banyak ekonom dan lembaga internasional seperti IMF. Rilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang telah diumumkan Badan Pusat Statistik sebesar 5,12% mengejutkan banyak pihak. Angka ini tidak hanya melampaui capaian kuartal sebelumnya yang sebesar 4,87%, tetapi juga melewati proyeksi banyak ekonom dan lembaga internasional seperti IMF. Kalangan ekonom kompak menyebut angka pertumbuhan itu di luar dugaan dan bahkan ada yang menyebutnya janggal. Proyeksi dari Dana Moneter Internasional atau IMF hanya berada di kisaran 4,7 hingga 5%. Begitu juga untuk perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2026 yang diprediksi stagnan di angka 4,8%. Senada dengan IMF, lembaga pemeringkat internasional S&P Global memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sampai menyentuh 5% sepanjang 2025, melanjutkan kinerja yang sebelumnya diperoleh pada kuartal pertama lalu, yakni 4,87%. Berdasarkan laporan terbarunya, S&P menyatakan proyeksi tersebut dilakukan lantaran indikator ekonomi dalam negeri terbilang masih lesu, seperti kurangnya belanja infrastruktur hingga konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto secara tegas mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi 5,12% di kuartal 2 2025. Capaian positif ini dinilai tak lupa berkat kinerja solid jajaran Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi khusus kepada jajaran tim ekonomi di Kabinet Merah Putih yang dinilai bekerja kompak dan solid dalam respons tantangan ekonomi global. Jajaran tim ekonomi dinilai sigap dan taktis menghadapi tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian. Salam henti-hentinya pastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga, Menteri Investasi, semua melaksanakan. Menteri Luar Negeri, dengan diplomasinya, kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi, kita berunding, kita tidak emosional. Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka.